Shalom dan salam sejahtera. Kami dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang anti korupsi. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ernia Pitarkallo. Saya Silva Pasamba. Saya Seltina Renata. Semoga materi yang kami bawa ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Ingin tahu bagaimana selanjutnya? Saksikan video berikut ini. Pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi. Pada dasarnya, praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Yang kedua, penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan penggelapan atau pencurian uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Ketiga, penipuan. Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan penjabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan penyuapan dan penggelapan. 4. Pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberian layan terhadap warga. 5. Favoritisme. Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Kesimpulan dari kami, tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan dapat memberikan dampak bagi rakyat. Korupsi juga merupakan penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan masyarakat dan melanggar Pancasila. Bagaimana cara mengatasi masalah korupsi? 1. Pantang terlibat tindak pidana korupsi. 2. Berlatih untuk berintegritas. 3. Melaporkan tindak pidana korupsi. 4. Memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. 5. Kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Jadi meningkatkan kesadaran itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan menurut saya. Dalam peningkatannya ada beberapa poin yang harus kita pahami. Pertama itu tentang bagaimana kita menekankan tentang pendidikan etika dalam praktik politik, supaya di dalam kehidupan kita itu dalam masyarakat, bagaimana caranya pendidikan politik itu atau pendidikan etika itu menjadi sistem prioritas dalam kurikulum di sekolah. Misalnya mulai dari pendidikan kita saat kita mulai sekolah, bagi adik-adik kita ditekankan bahwa praktik korupsi adalah sesuatu hal yang dilarang dan tidak baik. Yang kedua itu adalah kita harus melakukan kampanye politik. Kampanye politik yang dimaksudkan adalah melalui media sosial, tentang edukasi kampanye politik yang beretika. Bagaimana sebenarnya politik yang mempunyai etika dan apa dampaknya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita melibatkan masyarakat secara aktif. Penglibatan masyarakat itu secara aktif itu Bagaimana motivasi perubahan perilaku terhadap anti korupsi?
hal yang paling sulit adalah saat kita itu memberikan motivasi kepada orang lain, tapi kita belum mampu untuk memotivasi diri kita sendiri. Untuk itu memang peran pertama itu harus dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memotivasi diri kita tentang apa sih itu korupsi, paham-paham tentang korupsi itu seperti apa. Yang berikutnya adalah bagaimana kita sebagai kaum intelektual memberikan edukasi kepada orang di sekitar kita, adik-adik kita, bahwa praktik korupsi itu adalah hal yang tidak wajar. Selanjutnya adalah penekanan tentang konsekuensi dan hukuman bagi para korupsi itu sendiri. Kira-kira bagaimana paham bahwa ternyata korupsi itu memberikan dampak yang atau konsekuensi hukuman yang begitu berat, agar orang juga sebelum melakukan korupsi itu sudah memikirkan bahwa ternyata ada hukuman yang harus saya tanggung jika saya terlibat dalam praktik korupsi itu sendiri. Yang ketiga adalah persiapkan sikap jujur dan adil serta bertanggung jawab. Itu adalah suatu motivasi yang harus diberikan kepada kita sekalian, supaya dalam kontestasi atau dalam persaingan dalam masyarakat, apalagi dalam suatu ranah untuk melihat sistemnya kita itu agar tidak terlibat dalam praktik politik, dia harus dimotivasi dengan sikap jujur, adil serta bertanggung jawab. Pertama, kapan kita sudah belajar tentang kata adil itu sendiri, kita akan memberikan keadilan yang merata. Jujur itu harus dibarengi dengan bahwa kejujuran adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan bertanggung jawab adalah beban moral yang harus kita pahami bahwa saya telah diberikan tanggung jawab dan kepercayaan. Kapan saya telah menyalahkan hal itu, maka kepercayaan itu saya tidak akan dapatkan kembali. Selanjutnya adalah memberikan penghargaan. Bagaimana caranya kita memberikan penghargaan kepada orang yang tidak terlibat dalam praktik politik, supaya orang yang terlibat dalam praktik politik itu bisa tidak terlibat dalam praktik politik, supaya orang yang terlibat dalam praktik politik itu bisa merasa bahwa ternyata saya akan mendapatkan juga penghargaan saat saya bisa bersikap jujur saat saya tidak terlibat dalam praktik korupsi itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah memang bagaimana cara kita supaya kita bisa bekerja sama dengan mitra keagamaan. Kita percaya bahwa di negara kita ini adalah negara yang mengharuskan kita untuk beragama. Tidak ada agama yang merestui perbuatan korupsi sendiri. Jadi kapan kita bekerja sama dengan mitra keagamaan, mitra ini juga yang akan memberikan dukungan serta kerjasama. Bagaimana kita bekerja sama untuk memberikan edukasi dan motivasi serta kepercayaan bersama tentang bahaya dari praktik korupsi sendiri dan nampaknya bagi kita sendiri secara khusus dan secara umum bagi masyarakat luas. Jadi mungkin itu beberapa motivasi yang bisa saya bagikan terkait dengan praktik politik, praktik korupsi itu. Kembali lagi bahwa seperti yang saya katakan awal, bahwa kita harus memotivasi diri kita pertama, lalu orang di sekitar kita, yang berikutnya adalah. Jadi menurut Anda bagaimana cara untuk pencegahan korupsi? Ada beberapa cara yang harus kita lakukan menurut pribadi saya. Yang pertama itu kita harus edukasi dan pelatihan. Jadi edukasi yang dimaksudkan itu adalah bagaimana kita memberikan pengetahuan-pengetahuan baru tentang praktik korupsi itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang pencegahan, edukasi ini sangat
bagus untuk dilakukan dalam melawan praktik politik itu sendiri atau pencegahan praktik korupsi itu sendiri, karena pencegahan korupsi itu kita tidak bisa pungkiri bahwa sejak kecil kalau kita berada di lingkungan yang salah tanpa edukasi, maka kita akan terlibat dalam praktik korupsi itu juga. Selanjutnya adalah pelatihan. Berbicara tentang pelatihan, kita harus memahami bahwa pelatihan itu harus mengena sasaran. Artinya bagaimana kita membangun relasi dan support system supaya pelatihan kita ini tidak begitu saja, tapi mempunyai feedback ke depan agar orang memahami bahwa praktik politik itu memang salah. Selanjutnya adalah bagaimana kita kampanye publik melalui media massa. Jadi pencegahannya itu memang kita harus bekerja sama dengan media massa, karena kita tidak bisa pungkiri kita saat ini berada di zaman yang modern. Orang itu sudah bisa diibaratkan bahwa tidak akan bisa hidup lagi atau akan menimbulkan suatu kegelisahan atau kecanduan media massa. Jadi saat kita memberikan kampanye pendidikan politik melalui media massa, saya rasa itu akan memberikan dampak juga. Kita akan mulai dari media sosial untuk menyuarakan bahwa kampanye politik yang bersifat pencegahan praktik korupsi adalah hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Selanjutnya adalah bekerja sama dengan beberapa elemen, misalnya beberapa instansi atau elemen pemerintahan, elemen keagamaan, dan komunitas masyarakat. Kita harus bekerja sama dengan mereka bagaimana caranya supaya kita bisa menyuarakan hal yang dinamakan praktik korupsi itu adalah hal yang tidak baik dan sangat berdampak negatif. Saya rasa itu adalah cara pencegahannya kita, supaya sebagai masyarakat juga kita betul-betul memahami. Kami sini mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama.